Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara cepat membuat burung perkutut rajin bunyi atau gacor atau manggung. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Untuk kesekian kalinya saya akan memberikan sedikit tips untuk membuat burung perkutut kesayangan kita atau kesayangan Anda cepat manggung. Setelah dalam proses sebelumnya saya menuliskan atau di video-video sebelumnya telah banyak ulasan-ulasan tentang cara merawat perkutut agar cepat manggung atau rajin berbunyi. Burung perkutut kesayangan Anda cepat gacor dan cepat berbunyi atau manggung. Agar burung perkutut Anda cepat mencapai gacor atau rajin bunyi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain di antaranya adalah burung perkutut jantan. Belilah burung perkutut jantan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang plus minusnya jantan dan betina. Dan burung perkutut sudah dewasa dan jinak. Burung perkutut saat dicetetin atau diceklekin atau dipeteti langsung menghampiri dan bekur ataupun kuar-kuar. Nah, sebelumnya melangkah sampai ke terapi atau perawatan burung perkutut agar cepat gacor atau rajin bunyi atau bunyi di setiap saat, tentunya dibutuhkan burung perkutut yang sudah jinak. Karena belum tentu kita mendapatkan burung perkutut yang jinak, apalagi kalau kita membeli dari ombyokan di pasar-pasar atau di toko-toko burung. Di pasar berbeda kalau kita beli dari hasil penangkaran yang tentunya sudah jinak. Umumnya di penangkaran lebih jinak karena udah banyak beradaptasi dengan pemilik penangkarnya. Untuk pecinta perkutut katurangan bisa menambahkan referensi atau tafsiran tentang burung perkutut lokal dan sebagainya. Dan untuk para sesepuh pengmania, entah itu dari kalangan, berbagai kalangan di Indonesia ini, monggo yang mau menambahkan tip-tip burung perkutut agar gacor manggung menurut Anda masing-masing bisa ditulis di kolom komentar video di bawah ini. Ini artikel-artikel yang biasa saya jumpai menurut pengalaman pribadi saya, semoga saja bermanfaat. Proses penjinakan burung perkutut semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Setelah kita sudah berhasil memilih atau mempunyai burung perkutut jantan yang sehat, untuk proses penjinakan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antara lain adalah kesatu, pegang burung perkutut selama 30 menit dalam waktu 3 hari sekali, bisa 1 hari sekali, dan lebih baik lagi sesering mungkin untuk bisa dipegangnya. Jadi untuk pendekatan untuk burung perkutut untuk pemelihara sama sesang perkutut harus selalu burung perkutut dipegang setiap saat, dilus-elus, diberi kasih sayang. Lambat laun dia akan tahu perawatnya atau pemiliknya dan akan jinak dengan sendirinya. Yang kedua, tempatkan burung perkutut di tempat yang sering dilewati orang banyak atau dilewati kendaraan atau kerumunan-kerumunan orang yang bisa membuat burung perkutut jinak. Cuma agar perkutut bisa beradaptasi dengan manusia lebih agak lama kalau tidak dipegang. Proses perawatan burung perkutut agar cepat manggung, ini adalah proses perawatan setelah jinak. Jadi perawatan agar cepat manggung antara lain adalah satu, berikan minyak ikan 1 butir per 3 hari. Caranya diloloskan langsung, namun ada yang perlu diperhatikan saat meloloh burung perkutut kesayangan kita agar burung perkutut tidak keselak atau tersedak saat dilolos. Caranya, basahi minyak ikan lalu diloloskan ke paruh burung perkutut dengan dicelupkan atau ke dalam air, berikan minum agar tenggorokannya basah. Dan perlu digarisbawahi, minyak ikan jangan terlalu besar-besar, yang kecil saja, yang khusus buat burung, tidak untuk manusia. Kalau untuk yang manusia kan cenderung besar-besar itu, jadi yang untuk burung. Kalau tidak, kalau untuk manusia itu juga bisa diambil airnya saja, jangan sampai kulitnya jangan dikasih untuk burung perkutut. Jadi airnya bisa ditetesin, bisa dicampur ke makanannya dan lain-lain. Yang kedua, berikan kencur dengan jeda 3 hari setelah pemberian minyak ikan. Setelah minyak ikan jeda 3 hari, lalu diberi kencur atau kunyit putih. Caranya ada 2 cara atau metode pemberian kencur, antara lain
dengan cara diloloskan langsung pada burung perkutut dengan ukuran biji kacang hijau kecil-kecil secukupnya. Dengan cara diloloh langsung pada burung perkutut yaitu dengan cara ambil kencur dan kupas kulitnya, lalu kita ambil dalamnya, dibuat potongan sebesar kacang hijau dan berikanlah pada burung perkutut kita sebanyak 2 sampai dengan 3 biji secukupnya saja setiap 3 hari sekali setelah pemberian minyak ikan, sampai seminggu sekali, karena setelah pelolohan umumnya ada 2 kejadian. Yang ke-1, kencur yang diloloskan langsung ditelan dan dicerna. Yang kedua, ada yang ditelan tapi jarak beberapa jam akan dimuntahkan kembali. Selain itu, dengan cara kencur dibuat air minum untuk burung perkutut, yaitu dengan cara ambil kencur, kupas dan diparut, lalu dicampur air dan direbus setelah matang saring airnya dan dinginkan. Setelah dingin bisa buat minum air dicampur ke air minum burung perkutut tersebut. Fungsi dan khasiat kencur untuk burung perkutut antara lain adalah: 1. Menyehatkan burung perkutut. Yang kedua, bisa menghilangkan radang tenggorokan pada burung perkutut. Yang keempat, bisa melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada perkutut. Yang kelima, menguatkan pita suara pada burung perkutut. Itulah manfaat kencur yang saya ketahui selama ini dan sudah saya buktikan manfaatnya untuk burung perkutut kesayangan saya sendiri. Yang ketiga, berikanlah kacang hijau 5 butir per 1 minggu. Caranya, tuang air panas atau mendidih ke dalam wadah atau gelas atau mangkok dan seterusnya. Masukkan kacang hijau dalam air panas atau yang sudah mendidih tadi. Diamkan beberapa saat sampai tekstur kacang hijau empuk tapi tidak sampai menjadi bubur. Lalu loloskan ke burung perkutut. Sebaiknya berikan saat sore hari atau malam hari. Setelah itu diistirahatkan burung perkutut tersebut di pagi harinya biar proses kacang hijau berjalan dengan sempurna, agar kacang hijau diserap oleh burung perkutut tersebut. Nutrisi atau sarinya untuk burung perkutut tersebut biar diserap oleh mereka. Yang keempat adalah proses penjemuran. Lakukan penjemuran maksimal 3 jam dalam suatu hari, yaitu antara jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan dalam penjemuran lakukanlah 1 jam, lalu diteduhkan 1 jam, lalu dijemur lagi 1 jam, diberikan hingga jadi rutin 3 jam per hari. Yang kelima, bikin pancingan birahi untuk burung perkutut. Sandingkan burung perkutut jantan tersebut dengan perkutut betina agar bisa memanggil lawan jenis atau memancing perkutut tersebut untuk manggung. Biasanya bila perkutut itu bermental bagus, dia akan bekur seperti burung merpati, memancing lawan jenis burung perkutut tersebut, yaitu perkutut betina. Yang keenam, bisa membangkitkan birahi burung perkutut tersebut. Masukkan burung perkutut jantan tersebut ke kandang burung perkutut betina untuk beberapa menit, antara 30 menit sampai dengan 60 menit. Untuk membangkitkan birahi burung perkutut jantan tersebut supaya langsung keluar-keluar atau bekur, butuh proses atau agak lama. Tetapi kalau perkutut itu sudah mempunyai mental, sudah jinak, mempunyai mental bagus, bila disandingkan dengan perkutut betina, dia akan bekur atau bunyi atau keluar-keluar, dan birahinya akan naik dengan sendirinya. Dan bila dicabut dia akan gacor, akan manggung terus mencari burung perkutut betina tersebut. Dan harus menjaga kebersihan pakan, minum, dan kandang burung perkutut. Pastikan pakan dan air minum burung perkutut dalam kondisi bersih. Air minumnya juga matang, namun untuk ke tempat atau cepuk minumnya diusahakan dalam kondisi berlumut, karena lumut tersebut, yaitu lumut, bisa mengeluarkan O2 atau oksigen dan bisa menetralisasi kadar air. Dan yang terakhir, jangan lupa bersihkan kandang secara rutin, buat kondisi kandang bersih dan senyaman mungkin. Jadi air yang berlumut itu di wadah pakan air minumnya, ternyata lumut juga mengandung O2 yang menghasilkan oksigen. Jadi makanya di orang-orang zaman dahulu itu air cepuknya, air minumnya itu tidak dibersihkan, dibiarkan saja sampai berlumut. Malah kalau dilihat burung perkutut tersebut malah tambah rajin bunyi, tambah gacor, rajin manggung. Itulah manfaat lumut untuk burung perkutut, yang lumut juga mengandung O2 atau oksigen. Demikianlah sedikit ulasan tentang cara cepat membuat burung perkutut rajin manggung. Semoga saja dapat bermanfaat untuk Anda semua.
untuk saya juga. Monggo untuk rekan-rekan, untuk sesepuh Kung Mania dari Sabang sampai Merauke yang ingin menambahkan ulasan-ulasan tentang cara membuat burung perkutut rajin manggung atau rajin bekur atau rajin berbunyi, silahkan komen di bawah ini, di video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, kita sama-sama belajar. Tidak ada salahnya untuk anak muda, orang tua sama-sama belajar. Mulai dari pembelajaran ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya tentang ulasan saya ini, semoga saja bermanfaat. Buang sisi negatifnya, ambil hal-hal yang baik saja, buang ulasan yang tidak baik, ambil ulasan yang bermanfaat saja. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Salam Kung Mania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam jabat erat, salam seduluran, salam rahayu, salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.